Selamat datang di Us Kamu Kita, maaf openingnya biasa aja. Us kamu kita. Kan kamu, kita kan as. Jadi kamu kita, Uus. Uus. U-nya? U-nya kan kamu. Yu. Kita teh as. Uus. Kamu kita. Dan jadi Ente sih. Ini dia konten bersama Pidi Baik. Judul kontennya adalah Terima Kasih Pidi Baik. Pidi Baik ini adalah seorang surayah yang sering membalas-balas mention di tahun 2000 berapa ya? Masih rajin SMK deh. Hah? Wah mungkin itu 2006 2006, 2008, atau 2010 lah pokoknya masih suka balas-balasin. Pernah follow semua yang nge-follow Ayah Pidi pernah di follow back juga. Ya, semua fallback. Jadi udah lumayan lama lah. Jadi Ayah teh waktu itu pertama kali ketemu teh waktu zaman udah stand up, terus ketemu langsungnya teh waktu itu di Saparua. Orang tua yang saat itu main skateboard tapi tidak bisa, tapi nyuruh orang main skateboard dia. Jadi selama ini saya beliin semua skateboard orang. Iya, tapi Ayah enggak main. Enggak main. Karena saya kan ini ada apa? Pengkapuran. Iya, kan sekolot. Jadi selama ini teh saya cuma tahu dengar Depanas Dalam, dengerin lagunya kan dulu mah kalau dulu diambilnya tuh di perpus ya, lagunya tuh ditaruh di perpus. Jadi kalau mau dengerin lagunya tuh di perpus di ITB. Di perpus sama di kios rokok. Sama di kios rokok. Nanti kalau mau dengerin Panas Dalam di kios rokoknya di Panas Dalam ada kayak gas. Oh, ada itunya. Coba di warung itu aja. Iya. Di mana itu teh? Di Ciliwung ya. Di Panas Dalam ada gitu. Oh, ini saya baru tahu nih soalnya kalau Ayah tuh kalau misalnya lagi ngobrol sehari-hari setelah kenal sama Ayah gitu jarang ngomongin hal-hal kayak gitu. Saya mah ngomong sama manusia nggak pernah serius. Kecuali sama Allah waktu sholat. Itu serius itu mah ya. Tapi betul itu mah apa adanya emang manusia mah heureuy. Untuk minjem uang. Seperti yang di depan. Goblok. Jadi selama ini tuh tahu-tahu Ayah tuh cuma dari Panas Dalam, tahu lagu-lagunya doang. Terus ada isu kalau Panas Dalam tuh zaman dulu sebelum akhirnya ada di MP3 kan dulu kan zaman saya udah ada warnet. Itu tuh udah kesebar lagunya Panas Dalam. Itu mah kamu, saya mah belum punya. Iya, kan Ayah yang bikin lagunya. Saya mah kan orang penikmatnya. Dulu teh kan zaman saya mah udah ada di internet, bisa di-download di Winem. Tahu gitu mah saya dulu kasetnya tidak untuk Uus ya. spesifik. Iya, habis itu tahu lagu-lagunya sampai di tahap kayak ya udahlah kayaknya kasih Ayah mah ada gap umur juga gitu, dan ngapain juga gitu. Akhirnya ketemu sama si Ayah teh waktu udah stand up di Saparua lagi main skateboard. Nah, itu teh baru ketemu pertama kali. Saya teh ketemu lah nemuin gitu ya. Jadi pernah gitu. Jadi suatu hari ada yang ngefans gitu ketemu saya teh niat gitu sampai nyamperin gitu. Itu teh saya selalu perlakukan baik karena dulu Ayah gituin saya. Gitu. Jadi waktu saya nyamperin Ayah teh ini Ayah Pidi Baik ya. Iya, saya Uus. Oh, Uus, ya gitu. Ini stand up comedy cenah. Oh iya. Yaudah kesini aja main skateboard gitu. Kenapa tiba-tiba saya diajak main skateboard gitu di saat itu? Baru kenal, langsung suruh main skateboard gitu. Karena saya menelaah kepribadian seorang dari bermain skateboard. Iya. Nggak harus sih ya, sebenarnya Pak. Tak kudu gitu kan. Maksudnya mah mending ngobrol gitu, tapi enggak sih aja Pak. Soalnya terus ngasaan main skateboard. Saya juga kan pernah cedera ya, jadi kalau main skateboardnya hati-hati, tapi karena disuruh Ayah hayu gitu jadinya. Kan kalau ada orang misalnya main skateboard jatuh, ribut ngeluh, berarti orangnya nggak tangguh gitu. Tapi kalau jatuh terus dia tertawa terus main lagi sampai pagi, dia tidak akan melihat saya ada karena udah pulang. selalu logika sederhana, pematahan sesuatu dengan logika sederhana. Itulah Ayah Pidi Baik. Jadi
kalau dia main pagi kan di kepala kita tuh berarti dia sangat ingin memenangkan juara skateboard gitu. Dia berarti sangat ambisius. Ternyata tidak, berarti dia tidak akan bertemu ayah karena ayah sudah pulang. Bagus bener. Ngapain juga nungguin sampai pagi? Saya gitu, saya kasih skateboard, main, anjing jago, pulang. Karena saya merasa kalah. Aduh, jadi yang main skateboardnya kudu kumaha. Nu labu yang jatuh dibilang lemah, tidak tangguh. Sampai pagi tidak akan lihat saya. Jadi emang intinya mah jadi manusia mah heureuy. Bener. Terus ada apa lagi dulu teh? Ada yang serius juga. Apa? Teman-teman saya serius tuh. Ya gitu-gitu aja. Tiba-tiba demam berdarah. Itu mah orang bercanda mah orang serius kok. Tapi saya yakin demam berdarah. Jadi apa bedanya serius sama Ya beda-beda ya. Ya maksudnya karena sama aja. Jadi udahlah saya jadi heureuy juga. Saya pilih heureuy gitu. Heureuy belah. Bener. Cara itu apa yang jelasin ke orang-orang? Ya kan ada editor atuh ya. Oh, editor ya. Ada terjemahan. Ada aman. Ayah itu suka bantu orang dari dulu. Nah, bantu apa? Nah, ini makanya saya mau cross check sama ayah. Dulu teh sempat ada cerita ada anak ITB main ke rumah ayah. Jadi dia masih mahasiswa. Ayah mah sudah keluar lah, sudah berulang keluar, sudah keluar. Terus ya saya teh mahasiswa arsitektur ITB. Nah saya teh mah dosen teh tugas saya dicoret-coret wae. Maksudnya ayah kan dari FSRD siapa tahu bisa bantu gitu. Oh ya udah, sama si ayah teh diambil gambarnya teh. Terus teh dicoret-coret sama si ayah teh ditulis-tulis, digambarin orang gitu segala macam. Pas dilihat ayah kenapa dicoret-coretnya gini? Kan kamu nanya ke saya bisa bantu nggak? Saya bisa, tapi kamu nanya nggak ke saya? Ayah bisa bantuin arsitektur nggak? Ada saya pada bukan jurusan itu. Ayah ngomongnya gitu, itu bener. Si Indinnya? Kayaknya makanya saya nggak tahu. Terus si Indin tuh lapor ke dosennya, siapa yang gambarin? Jadi baik. Oh si ayah, gitu. Jadi aman si Indin teh. Oh jadi gitu. Tapi itu bener kejadian berarti. Kejadian. Si Indin. Betul Indin. Udah kaya sekarang. Udah kaya. Tapi di kebun binatang kayak monyet. Aduh, ayo monyet. Terlulus dari arsitektur ITB gitu. Tapi lebih baik jadi monyet ya. Kenapa? Monyet mah piknik terus di kebun binatang terus. Kita mah serius aja di sini. Iya, soal harimau piknik terus di kebun binatang. Iya bener. So kayak kita mau pakai banana boat ya, harus ke Bali. Monyet mah pisang mah tiap hari. Iya banana mah tiap hari kita buru ke Balinya. Saya juga iri sama monyet. Pagi-pagi udah ada di kebun binatang. Saya cari uang. Iya bener. Iya bener juga ya. Santai sekali hidupnya. Bener. Terus makanya ada yang bilang, ini monyet. Ya bangga pisan. soalnya saya mau piknik tiap hari. Terus monyet juga nggak baperan ya, gitu nyet gitu. Iya, monyet lainnya nggak. Saya lebih suka dibilang seperti monyet daripada dibilang seperti manusia. Ah kenapa? Seperti monyet mah saya manusia. Tapi kalau seperti manusia mah? Saya monyet. Muntah anjing. Saya sempat mau diundang Panas Dalam teh di acara ulang tahun Bandung. Ya jadi gini teman-teman, jadi banyak cerita-cerita ayah yang saya anggap dulu mitos, cuman saya teori-teorinya ini saya lakukan sehari-hari, alhamdulillahnya jadi sesuatu yang menyenangkan dan menenangkan buat saya gitu. Nah itu teh bahwa kayak ngebantu orang, kayak bahwa ada yang nggak balik seperti orang gitu. Iya, karena ya seperti ayah bilang ya, yang serius demam berdarah, yang bercanda demam berdarah ya saya mah dengan jadi yang bercanda tapi demam berdarah gitu. Dan masalah manusia mah sama-sama aja kan gitu. Terus kayak yang pertama yang apa namanya? Ya bercanda nih, orang-orang harus tahu. Kalau kamu serius nyatain cinta ditolak, pasti kecewa. Bunuh diri. Kalau kamu nyatain cinta tidak serius, terus ditolak, biarin bercanda. Jadi aman. Oh iya. Makanya nyatain cinta itu pas tanggal 1 Mei. 1 April. 1 April. Jadi kalau misalnya ditolak, April mau. April mau gitu. Iya, ayah kaset April mau. Boleh kan? Boleh. Jadi nyatainlah di 1 April. Kamu ditolak pun nggak kecewa. Ini ngomong aja April mau. Betul. Jadi sebenarnya mah gimana caranya bercanda itu sebenarnya
membuat kita yang harusnya mungkin kecewa, jadinya ada proses hidup gitu. Iya. Emang harus dijalanin kayak gini gitu. Kalau saya merasa takut gagal, orang saya lahir juga udah gagal gini mukanya, ya. Ngapain takut gagal lagi? Iya. Iya ya, bener ya. Iya, saya mah udah gagal mas dari lahir juga. Bener-bener. Ya kalau kayak semua orang sadar gitu mah kayaknya nggak bakal ada yang sekarang mah ada body shaming gitu. Iya. Kayak orang teh kayak apa ya namanya dibilang nggak bersyukur gitu yang sebenarnya mah bisa bercanda tapi lebih milih marah. Semua hal-hal yang mitos-mitos cerita itu teh jadi pembelajaran kan. Satu lagi apa contohnya tadi? Yang satu teh ini belum yang terakhir. Ya, ini enggak ya. Oh iya. Jadi dari yang pertama dari Panas Dalam teh kelihatan kalau ternyata mau bikin karya teh jadi penyanyi teh suara nggak harus bagus. Ya kan, ayah kan suara itu mah tuh apa ya kalau rekaman teh rekaman raw gitu kan. Nggak ada mixing mastering, jadi kayak emang di studio latihan ngeband, direkord gitu. Emang gitu kan? Iya. Nah jadi suara-suara itu tidak ada. Kalau nggak nyampe yang nggak nyampe, nyeletuk yang nyeletuk. Saya pas pernah mau take vokal pas lagi makan nasi goreng ya nyanyi aja sambil makan nasi goreng gitu kan. Nah itu tuh dari situ tuh Panas Dalam teh tema-temanya teh nggak jauh-jauh. Terus kayak apa ya? Waktu itu teh kecantol gara-gara lagu yang apa? Yang ini yang cita-citaku. Cita-citaku ingin menjadi polwan. Mana mungkin aku hanya lelaki? Ya nggak mungkin atau tapi jadi lagu anjing ngapain gitu? Maksudnya teh cari atau tema yang lain atau ya gitu, tapi itu jadinya gitu. Kamu tahu nggak setelah lagu itu jadi? Kenapa? Saya ngapain ya lagu bikin lagu? Saya juga gitu, sama. Iya. Jadi kalau ada orang mempertanyakan itu, saya nggak perlu menjawab, sama mas itu pertanyaan saya gitu. Nah saya emang nggak mau nanya itu kenapa dibuat gitu atas dasar apa? Karena saya yang dapat mah ternyata teh bikin lagu teh bisa temanya apa aja apa gitu. aja. Ya apa tetanggaku menikah lagi. Aku lupa aku punya istri. Ya. Aku lupa aku punya istri itu apa lagi ya? Yang mandi ya? Yang belajar berhitung. Belajar berhitung. Itu mah terlihat sekali suaranya ayah sedang mabuk berat di situ. Mabuk berat ya? Iya, di situ mah itu mah kedengaran banget itu mah yang lagunya yang siapa yang mau? Kenapa? Nadanya gitu. Siapa yang mau? Gitu turun, males gitu kayak nyanyi teh kayak, aduh, aing teh mabok gitu ya. Tapi itu selesai poe ayeuna gitu, jadi lagunya teh gitu. Saya mabok kehidupan. Udah kayak PSRB kan. Jadi saya paham gitu kalau ternyata bikin karya itu memang yang dekat sama kita. Terus kayak kalau kita kemampuan vokalnya segini ya udah gitu. Iya. Saya kan bukan singer. Oh iya. Saya vokalis. Apa bedanya? Bedanya hurufnya beda. Bener. Vokal V O C A L I S. Dijelasin semua seperti saya. Singer S I N. Bener. Dan singer juga kan ada ini ya alat buat jahit kan singernya. Iya. Yang gini. Mereknya singer tahu nggak? Nggak tahu ya? Nah, kan ada yang tahu. Yang jadul. Cuma kamu yang tahu itu. Nambah saya ada di kamar itu singer. Iya, bingung cuma sih ini yang tahu. Apa jangan bahan saya doang yang punya itu ya? Bisa jahit singer. Saya mah binger. Nah binger. Tadi kayak dulu yang nyoret-nyoret, gak tahu apa itu. Cuma pengen nyoret depannya doang jadi B. Astagfirullahaladzim. Terus itu pokoknya dari yang lagu-lagu Panas Dalam jadi karya mah ini aja lah. Ya asal orang tahu udah Panas Dalam kalau kayaknya dulu tuh one take aja. One take. Saya karena kebetulan namanya Iwan kan. One take gitu. Jadi Iwan. Jadi one take. Jadi si Iwan memikir si Iwan berpikir harus one take gitu. Padahal saya cuma nyuruh Iwan one take gitu. Si Iwan merasa harus sekali jadi gitu. Jadi one take. Nah. Ini kenapa kan kalau ke Bandung kalau ngobrol sama Ayah pasti jangan sampai jam 2 aja.
Iwan. Dari mau balik ini si Ayam ada. Ya Iwan kan gitaris, ya kan. Nah, terus saya juga jadi ke bawah si Iwan. Anjing si Iwan one take gitu. Saya ini langsung nyanyi aja. Ya, berarti kan Ayah Pidi mah berarti di tag atau di tag. Nah iya itu, di tag. Gitu. Jadi di tag. Benar. Jadi nah, pertama itu, kedua, saya kalau merdu, ria jadinya ria. Ria, sombong. Sombong, oh punya merdu gitu. Justru tunjukkanlah kejelekanmu. Iya. Makanya jadi yang ketarik sama suara jeleknya ya, yang suaranya jelek lagi gitu. Atau gini. Kalau ada orang yang tetap dengerin lagu saya, itu keren pisan. Keren banget. Iya. Suara gitu aja ada yang denger. Kalau kamu suaranya merdu, banyak yang denger itu biasa. Makanya saya ke personil depan Nasdaq Bank ngomong, kalau penontonnya banyak, nyanyi asal aja. Kenapa? Tapi kalau penontonnya cuma 2 orang, nyanyi total, karena cuma dia yang mau nonton. Oh iya. Gitu ya. Bener-bener kalau banyak masih ngelong biasa lah. Nonton yang nyanyi gitu. Yang nyanyi, tapi kalau yang panas doang manggung, yang nonton 2 harus total kita. Karena hanya dia di dunia yang mau nonton depan dalam. Gitu. Iya. Jika orang yang mencintai kita cuma 1, ya sudah kita total sama itu aja. Iya. Daripada banyak, tapi buat apa juga gitu. Keren sih dari filosofi. Enggak keren sih, saya kepaksa ngomong gitu. Supaya menenangkan personil. Ya, terus itu kan pertama dari panas dalam, saya ngerasanya jadi ya stand up juga gitu jadi iya gitu ya lucuin. Saya pernah diajak stand up sama si Solihun. Terus mau ikut stand up nggak mau, malu takut diketawain gitu. Gitu. Si Solihunnya diem aja gitu. Saya mah lebih pantas stand up komodo. Naik panggung. Itu apa? Jadi waktu itu stand up begitu. Sekarang juga kan saya juga punya lagu-lagu juga begitu juga gitu. Iya. Ya udah, lagu mah nggak harus tentang apa aja. Tentang belum cebok, ya. Ya banyak lah pokoknya dari ayah dari pas dalam itu jadi di praktekkan dalam kehidupan berkesenian berguna gitu. Terus yang ngebantuin orang yang nggak kenal, walaupun kita bisanya cuma segini, ya udah yang penting gitu. Ngebantu gitu. Terus yang terakhir itu yang ulang tahun Bandung. Oh iya, yang ulang tahun Bandung. Terus ada dari panitianya kan, panitianya nanya ke ayah, ya kita pengen ulang tahun Bandung, panas dalam manggung gitu. Berapa budgetnya? Ayah bilang 500 juta gitu. Terus kata si panitianya, ya ayah mah segitu mah tuh mending ngundang Noah. Ya udah ngundang Noah gitu kan. Berarti itu benar. Sampai itu benar ya. Udah ngundang Noah gitu. Ya tuh jangan 500 juta tuh berapa tuh ya gitu. Terus nggak mau si ayah teh di email panitia itu berapa hari. Habis itu kan deketin ayah lagi, ngantek ayah lagi. Ya sok atau jadinya berapa? Kita kan udah bilang sama panitia, kalau segitu mah 500 nggak bisa. Cuman kalau 200 boleh. Asal mahal-mahal ting 215 we. Jadi dia panitianya bingung tuh anjing jadi 15 juta. Saya di panggungnya kan berguna banget tuh, ngajarin doa makan. Nonton saya harus berjamaah baca doa makan. Karena saya bawa makanan ke panggung. Jadi saya ikuti saya. Ada 5.000 ya pada waktu itu. Iya. Saya seneng banget gitu, doa makan jadi semangat gitu. Iya benar. Jadi buat penonton juga selamat menikmati pertunjukan panas dalam. Iya. Kita juga sambil makan lagi. Iya juga. Nah terus tapi satu hal yang waktu itu jadi poin pentingnya teh, ayah tadi minta 15 juta sama minta sembako. Pokoknya berasnya berapa kilo sama Indomie sama apa segala macam. Itu teh pas hari H datang kan udah di ruangan ayah, itu semua dikirimin ke panti. Bener kan? Curiin dari konsumsi band orang. Enggak, si ayah mah suka pura-pura jahat padahal bager so kieu wae si ayah. Saya tuh merasa tiba-tiba Robin Hood waktu itu. Iya. Saya kasihin ke orang. Enggak usah bohong. Kalau itu bohong. Tapi itu bener kan? Beneran. Beneran iya, pokoknya beneran. Intinya mah ayah mah kalau disebut kebaikannya itu selalu gitu, selalu dihedei, selalu gini-gini. Enggak, tapi dari situ saya belajar. Jadi tiap kali saya stand up di acara panitia, misalkan anak SMA dia bikin acara ngundang saya buat stand up gitu.
Kita selalu minta Jeko 10 lusin gitu. Kang, emang berapa banyak krunya? Berdua. Curang tuh ngomong gitu. Apa nggak kebanyakan? Enggak, saya suka banget sama Jeko. Saya tuh bilang gitu kan. Terus pas sampai sana ada Jeko 10 kan, Kang itu Jekonya udah dibeliin. Oh iya terima kasih. Nih buat kalian panitia, buat panitia. Iya. Terus ada panitia anak SMA tuh. Bang Uus makasih ya, ternyata ini Jeko ya gitu. jadi karena saya yakin banyak anak SMA yang maksudnya ya saya kan dulu SMA miskin ya. Jadi itu mungkin bedanya ya, saya kaya waktu itu. Enggak, ayam mah nggak pernah kaya. Ayam mah nggak pernah kaya. Ayam apa? Ayam mah tidak pernah kaya. Jadi pas lagi gitu teh kayak iya ternyata teh ada kesumuran gini teh kayaknya teman-temannya pada ke Jeko mampu. Anak-anak ini teh belum lah. Dari situ teh setiap kali ada acara anak SMA tuh kuliahan, bahkan kuliahan juga ada yang gitu. Yang makan Jeko teh asa. Ih, Jeko teh emang enak ya gitu. Saking belum pernahnya ya. Bang Uus makasih ya, saya akhirnya ngerasain Jeko gitu. Saya ambilin tuh konsumsi band lain. Dibagikan. Enggak. Band lain mah nggak mungkin. Kalau band lain mah atau mungkin penyanyi lain mah minta aqua buat mandi. Kalau saya ada namanya itu teh istilahnya teh apa? Ridersnya minta apa ya? Sejadah mau kenal gitu. Sampai panitia teh soleh ya gitu. Saya hanya ingin disebut soleh aja. Sama air jam-jamnya. Tapi habis itu dikemanain? Pas udah datang tuh sejadah mau kena gitu buat apa? Ya buat sholat. Buat sholat udah. Ridersnya cuma itu? Ridersnya itu aja. Saya pernah Jumatan tuh. Habis Jumatan tuh khotibnya ke toilet. Saya samperin sama teman. Ustaz, Jumatan lagi kapan? Seminggu lagi. Aduh nggak sabar. Soleh sekali. Saya seneng gitu disebut soleh. Iya. Sama kalau saya kalau di kelas, misalkan kayak, Uus, kenapa kamu duduk di depan? Gak apa-apa Pak. Saya ingin memperhatikan pelajaran lebih jelas. Wah pinter kamu ya. Gitu. Iya. Makasih Pak. Tapi sadar. Tapi dihadap. Pas dibangunin, kamu nih nggak tahu diri udah duduk di depan tidur lagi. Kan saya jujur Pak, saya tidur gitu. Dibilang kamu nyumput. Ya kan nyumput. Dibilangnya orang baik, taunya enggak. Gitu. Saya kebaikan di kelas kapan ya waktu SMP. PSPB itu pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Dulu ada PSPB. Guru nanya, siapa yang tahu alasan Supriyadi masuk peta? Saya Pak. Gitu. Ya Pak. Apa nang? Nggak tahu. Nggak tahu katanya Pak. Saya moderator gitu. Jadi moderator Nanang. Saya baik gitu ke orang di moderatorin daripada nggak jelas. Iya betul. Banyaklah kebaikan saya di kelas mah. Ya tapi si Nanang pasti si goblok. Nah aing gitu. Ya kan. Pokoknya banyaklah sejarah-sejarah yang apa namanya ya sampai sekarang tuh tiap kali ke Bandung mah pasti harus ke Panas Dalam ya karena apa ya ayah tuh apa yang saya dengar selama ini soal ayah ngobrol sama orang awam, orang-orang nggak kenal gitu ngobrol di Panas Dalam. Ngobrol sama ayah tuh kadang-kadang nunggu dia ngobrol tuh 4 jam. Oh satu manelo kemana tuh terus ke dia tuh. Ya udah ya ntar kesana pas sampai sini kan datang saya lagi ngobrol ya lagi ada tamu ya kalau sekedar deui set dari jam 2 itu teh kan jam genap ya udah tuh kalau ayah masih ada tamu saya mau pulang ke Jakarta tunggal heula tuh us atuh geus ke dia tuh tar dulu ya saya ngobrol dulu sama Us ngobrol jam berapa kata ibu cincin sama ya tuh dibubarin dulu ya saya bubarin dulu ya udah tunggu tadi kan udah gini oh iya makasih udah pulang terus jadinya kan orang nongkrongnya sampai jam 2 mana kudu ke Jakarta kasih ayah gitu wae gitu wae mun orang tinggal orang keluar Us reka mana mau pulang teman-teman tadi gitu ayo pas kita duduk di sini cincin si ayah ujian gitu bagus imam besar kepada Panas Dalam teh wae nih kalakuan. Terus apalagi ya zaman-zaman dulu teh
pokoknya intinya ayah teh yang juga ini teh YouTube di YouTube. Salah satunya adalah ayah juga waktu itu bilang waktu zaman-zaman saya lagi di inbox, lagi di OVJ gitu kan. Ayah teh bilang gini, ayah kamu teh kenapa harus masuk TV gitu, terus karena menurut saya mah kamu bisa sendiri gitu. Terus saya bilang ya namanya juga nyoba ya gitu, nyobain gitu industri kumaha gitu. Terus akhirnya bikin YouTube sendiri apa segala macam teh, apa namanya ngonten ke Bandung gitu kan, ngobrol sama teman-teman pedagang di sini di Bandung. Ketemu lagi sama si Ayah, entah gitu atuh, kamu teh dari Bandung, kamu teh seniman Bandung. Ya naikin juga lah nih daerah-daerah Bandung ya. Ya udahlah akhirnya terlaksana apa yang diinginkan teh, salah satunya ya ayah juga gitu. Maksudnya mungkin saat itu ayah ngerasanya kayak sayang gitu, lebar boga potensi, tapi di industri teh kayak siga oh ke cowok mah sayang pisan saya ke cowok-cowok. Oh, saya kalau dipoto sama perempuan, istri saya lihat kok saya normal gitu. Oh iya ada satu lagi. Ayah teh waktu itu teh sempat ada kan nama anak ayah teh Timur. Iya. Terus sempat ada yang nanya, pokoknya itu teh obrolan kita lah di tongkrongan itu kelakuan si ayah teh. Ada yang sempat nanya, ayah kenapa ngasih nama anaknya Timur gitu. Terus jawaban ayah teh apa waktu itu teh? Daripada Barat gitu. Pokoknya teh jawabannya teh simple gitu, gimana ya itu teh? Waktu itu teh kenapa ngasih nama Timur gitu? Saya mau cross check aja ke ayah. Ya karena saya ayahnya. Karena saya ayahnya ya kasih saya nama Timur. Kalau saya bukan ayahnya nggak akan ngasih nama. Jadi siapa ayah kalau bukan ayah? Iya, iya benar. Ayah itu bukan bapaknya kasih nama. Sebetulnya mah semua mungkin ya. Enggak, saya sih pegang prinsip masalah itu adalah apa yang kau anggap masalah. Jika tidak maka bukan. Saya pernah jam 2 belum pulang. Istri nge-WhatsApp kan. Udah lupa rumah gitu. Dah pas di perjalanan pulang gue serok gitu untuk menunjukkan saya lupa rumah. Gak mau katanya. Apa coba kamu kalau misalnya istrimu pulang jam mungkin tipe dia. Iya. Ayo pulang jam betapa si ibu puisi pakai betapa gitu. Jawabannya tuh tipe gitu. Jadi sebenarnya teh iya, soalnya misalnya cerdas cermat, saya jawab serius misalnya. Terus apa? Nggak akan jadi jaya juga gitu. Terus jawab salah juga nggak akan runtuh juga langit, biasa aja. Nah sih, makanya kayak banyak kehidupan yang kayak si ayah teh kayak, nah tuh sedih soalnya kalau kamu sedih emang kamu gini, emang kalau kamu senang emang kamu gini, ya enggak juga sih ya udah terus kenapa harus sedih ya gitu. Cuman buat saya mah kayak prakteknya sejauh ini dari saya ketemu sama ayah mah sudah dilaksanakan, jadi hidupnya jadinya lebih plong aja gitu. Iya, mungkin lebih baik dengan orang gila menyenangkan daripada orang serius menyebalkan, betul. Wah, dengerin pidato di TV serius mendingan dengerin ponakan ngomong lucu ya. Ngapain gua dengerin di pidato? Tapi kalau misalnya kalau sama keponakan kan kita jadi kayak pejabat. Jangan nangis satu, tar sama om janji ya beli es krim ke depan. Nah itu kan kita juga sama, padahal nggak dibeliin. Nah pas sampai sana duitnya kurang, jadi beli cupa-cupa. Senang es krim. Iya, padahal mah biasa aja ya. Iya. Cepot deh. Ijazah belum diambil juga biasa aja sampai sekarang. Saya juga belum ya. Udah nggak usah. Nggak usah ya. Saya kan piagam penghargaan banyak banget di rumah. Itu bikinan saya sendiri itu. Jadi kan banyak tuh di ruang tamu ibu saya. Penghargaan untuk Pidi baik sebagai cowok terseksi sebuah batu. Tanda tangannya saya. Suami terbaik sedunia. Saya bikin. Pas ada orang nanya, kok bikin sendiri?
Saya mah mandiri nggak nunggu pemberian orang lain gitu. Ya. Benar. Lebih gimana gitu. Iya. Lebih ikhlas. Gitu. Kalau bukan kita yang menghargai diri kita sendiri, siapa lagi gitu. Kalau nunggu orang lain mah harus prestasi, harus ini. Kalau misalnya ini bisa buat sendiri, menurut kita mau ya. Ya. Saya berarti dipijit sama si nenek-nenek itu orang Sapang. Pas mau pulang, "Nek jangan pulang dulu. Saya bikin sertifikat buat si nenek pernah mijit saya." Yang gitu-gitu teh perlu. Si nenek, "Ini buat apa ya?" Tempel aja di rumah aja. Udah dibikin itu yang gitu. Saya kan nonton ada apa namanya? Apa ya? Di rumah mertua saya kan ada TV tuh. Ya. Saya nonton sama anak saya si Timur tuh. Cing normal gini gitu. Saya miringin. Saya tidur, saya nontonnya sambil tiduran miring gitu. Sama Timur. Sama Timur. Timur ikutan tiduran juga. Iya. Jadi lurus dong gitu. Jadi kesenangan bukan dicari tapi diciptakan ya. Iya. Jadi itu juga yang kadang-kadang teh kalau saya sama istri teh kesenangan dia teh normal. Sedangkan saya teh selalu mencari-cari kesenangan teh gak harus sama kayak orang lain gitu. Misalkan kayak tapi bagus itu. Apa? Ya ada yang menormalkan. Iya. Sisi lainnya gitu, cuman jadinya yang agak kurang pahamnya dia ke kesenangan saya. Jadi kayak apa senangnya sih begini teh gitu kayak yang nggak tahu dah. Tapi yang menang nanti istri. Ya, kalau dia marah, kenapa sih Mak? Ya saya normal gitu. Iya benar. Iya. Aduh. Iya. Banyak iya. Kalau kamu marah, istri ngomong, katanya gak senang-senang. Ayo gimana? Kamu sudah bertahun-tahun begitu ya? Ini jadi sempat juga kayak apa namanya bagaimana saya juga mendengarkan cerita-cerita dulu zaman-zaman dulu teh bagaimana ayah Pidi Baik melakukan sesuatu dengan uangnya itu juga termasuk. Jadi kayak apa namanya orang kaya mah rata-rata sekarang patokannya teh punya mobil ini, rumah di sini, bisnisnya harus punya ini harus temenan sama artis, harus punya konten YouTube apa segala macam. Nah si ayah teh enggak gitu, dan si ayah teh punya duitnya asa apa yang waktu itu ayah teh pernah cerita di sini. Jadi ayah teh bilang gini, saya mah pengen waktu itu sebelum yang beli rumah di Lembang, ya kan? Ya mau beli apa tuh? Mau beli mobil atau beli apa? Biasa. Mau beli ini, nggak mau biasa gitu. Terus cari rumah, ini mah biasa ya rumahnya gitu. Terus tiba-tiba ayahnya di Lembang ditawarin teh apa? Nih ya, ini rumah ini gitu. Biasa wae ternyata teh. Tapi di belakang ada air terjun. Ya udah weh. Saya beli itu karena kenapa? Bukan karena rumahnya, karena di belakangnya ada air terjun. Aduh anjing. Terus ayahnya ngomong gini. Tetangga saya kaya tapi nggak punya air terjun. Nah itu. Dia mah air terjunnya di Google. Nah bener, bisa searching gitu. Terus saya ngomong, soalnya tinggali Ridwan Kamil, gak tau ke air terjun. Ayah mau punya itu ya, itu langsung oh iya juga ya. Jadi apa yang benar-benar kata si ayah teh emang kadang-kadang kita teh yang nggak normal berusaha buat normal gitu, padahal mah tidak normal juga tidak apa-apa. Iya. Kalau kamu beli sesuatu hal dengan uangmu dan itu tidak sama dengan orang-orang yang punya uang yang lainnya, ya nggak apa-apa gitu. Iya nggak apa-apa. Iya. Ayah berkebun, punya air terjun itu teh kayak, iya kenapa orang-orang teh standarnya adalah ketika punya uang jadi punya beli Alphard, mobil Alphard, terus beli air terjun kan keren. Terus air terjunnya buat apa ya? Tetangga saya itu lumutnya ya, saya beli itu lumutnya. Kenapa? Saya beli lumutnya untuk membuat orang itu jadi ngomong, anjing ternyata lumutnya berharga gitu. Untuk ngajarin dia. Jadi coba. Susah loh bikin lumut. Iya. Kamu bisa kan? Iya nggak bisa, itu harus alamiah kan? Alamiah. Saya jual tomat 2.250.000 juga kan karena menghargai ciptaan Allah. Benar. Tomat-tomat yang lain, kenapa harganya nggak semahal itu? Nah itu mah bukan dibikin sama Pidi Baik. Iya, beda. Benar. Ini rawat sama air, beda lah. Harganya suka-suka aja ada air nu ngerawat. Kita melihat naon. Terus
Afrika ya. Iya. Jadi dulu teh banyak teman-teman yang baca Drunken Monster, Drunken Mama, itu teh banyak yang baca. Akhirnya orang-orang itu teh juga yang beli juga Dilan, terus abis Dilan teh Ayah emang nggak tahu ya berapa kopi itu? Enggak, saya orangnya nggak itu. Enggak, pas lagi bikin itu berapa kopi ini? Saya orangnya nggak hitungannya. Udah berapa kopi yang terjual. Lagian saya juga pikir Dilan itu buku jelek ya. Makanya saya jual. Gitu. Kalau bagus nggak akan saya jual. Logika bener. Iya kan? Logika sederhana ya. Kalau udah jelek jual aja. Bener. Iya. Kalau bagus mah nggak mau dijual. Berarti semuanya jelek gitu deh. Makanya dijual. Syukur-syukur ada yang beli. Jadi kalau ada yang bilang Dilan jelek, kayak misalkan ada netizennya, Dilan tuh jelek, lah, ya memang iya gitu. Sama kalau di Twitter kan, ayo sombong, jawabanku, kok tahu? Kepo ya, gitu. Iya. Selesai aja. Terus apa? Nah, yang cara-cara pikir Ayah itu teh kayak ngebuat saya jadi punya akun biasa aja. Jadi kalau apaan nih kontennya biasa aja, kan udah emang biasa aja. Kan dari awal udah bilang biasa aja. Iya. Si Usman nggak lucu, ya emang biasa aja gitu. Maksudnya cara untuk mengcounter orang yang ingin berargumen soal karya kita dan ingin meremehkan karya kita, lebih baik dari awal kita remehkan saja karya kita sendiri gitu. Iya, gitu nggak udah bilang jelek ya. Iya, tapi anggar gue dikukut gitu jadi kayak karena mungkin kita merasa diri raja yang ingin dicintai semua orang. Harusnya kan menuntut diri untuk mencintai semua orang, kan gitu ya. Iya. Bukan menuntut orang untuk mencintai kita. Iya. Tapi menuntut kita untuk mencintai semua orang. Nah itu dia tuh. Tapi ya dengan caranya Ayah tuh jadinya kita jadi susah buat tersakiti, susah untuk kecewa. Jadi kita bisa cinta sama orang lain tuh lebih banyak gitu. Karena kita juga nggak ngerasa sakit sama ini. Dan nuntut orang untuk mencintai saya juga. Iya sih itu benar. Itu hal sederhana yang kayaknya kalau lihat di Twitter kan banyak orang yang pengen healing, self healing, apa segala macam. Padahal dia bercanda, heureuy, terus menerima keadaan, terus kayak membuat dirimu menjadi remeh di antara semesta yang sebesar ini ya. Ternyata deh gak bisa semua orang ngelakuin gitu. Padahal kalau dilakuin teh enak gitu. Iya enak. Misalnya ada orang kaya udah sarapan. Ini lagi nunggu jatah dari petugas kebun binatang gitu. Udah enak. Terus misalnya ada gara-gara itu nyebut saya maunya emang aku dari awal juga udah ngomong gitu ya. Iya. Aman. Waktu itu Ayah juga pernah tegang waktu itu gara-gara waktu itu teh Dilan, terus tiba-tiba teh banyak fans-fansnya Dilan teh komplain ya. Oh, kenapa ini harus di filmin? Ini kan menghancurkan imajinasi saya sebagai pembaca sejati Dilan gitu. Nah, Ayah waktu itu cerita waktu itu dari sini. Lihatnya usia sosial media tehnya gitu, orang teh mencoba untuk ngasih pengertian gitu. Kalau itu teh saya yang punya karyanya saya gitu, saya berarti menentukan siapa yang cocok untuk menjadi Dilan, dan menurut saya mah itu udah paling cocok mah dia gitu. Tapi orang-orang lain teh nggak terima, si Ayah teh bingung gitu, ini cara nananginnya teh gimana, harus kita lebih ke 2.000 gitu, maksudnya komentarnya itu berapa ribu ya. Sebanyak itu liar si Ayah deh, soalnya biasanya Ayah dicintai di sosial media, di Twitter dicintai, di buku-bukunya banyak dicintai orang juga gitu. Terus begitu ada itu tuh sebenarnya kan bukan masalah gitu, bukan masalah, tapi orang-orang bikin itu jadi masalah gitu. Nah Ayah teh saya dengan prinsip enak-enak aja lah, ketika dapat respon dari orang nggak enak-enak aja jadi terkejut gitu. Oh iya. Akhirnya ada orang nanya ke saya, kenapa Iqbal? Gitu. Terus? Hanya ada 2 pilihan di saya, Iqbal atau Indro gitu. Indro Warkop. Oh berarti perlu emang harus Iqbal ya? Iya, hanya 2 pilihan itu. Indro Warkop pakai baju SMA. Sok pilih mana? Kata aku gitu, orang itu. Aduh, nggak kebayang badan segede gitu naik motor CB. Aduh, gak pakai boge. Jadi waktu itu Ayah pernah jadi orang. Awalnya terkejut saya, karena biasanya santai-santai. Ya sampai waktu itu Ayah ngomongnya teh, kumaha manehnya usia bangalanya, soalnya waktu saya waktu itu dulu di Boycott kan jadi sering ke Bandung, sering ngobrol sama si Ayah kan.
si ayah teh cuma ngeliat, ayah asal jelema teh kieu-kieu teh nya, asal ngomong teh kieu-kieu. Ribet gitu. Ribet ya, terus tiba-tiba teh ayah yang kebagian diserang-serang kan. Jadi langsung sharing kayak siapa ya di antara yang pernah kepanas dalam, yang pernah dihujat segini banyak orang juga. Siapa ya? Ah, si Uus, si Imam nelpon. Us, si ayah rek panggil cenah rek carita. Pas ke Bandung, kenal dia. Aduh, Us, ayeuna urang ngasaan aya maneh kamari. Dihujat-hujat jelema teh siga kumaha. Kitunya ternyata teh nya kumaha deui ya urang teh. Gitu. Jadi sekarang ini kemarin sudah ada Milea, bukunya sekarang ada Ancika. Nih. Ini kan ada promonya nggak sih ya? Ada. Ini ada edisi. Ini lagi promo nih. Iya, ini edisi tanda tangan. Disiapin berapa ya? Untuk nggak tahu nih dicetak berapa. Saya tuh nggak pernah mau tahu gitu. Jadi habis bikin buku dicetak berapa, royalti berapa, nggak tahu. Yang penting mah kenapa royalti nggak mau tahu, karena udah langsung ke rekening istri saya. Jadi saya nggak perlu tahu lah gitu ya. Ini dicetak berapa ya? Ya ada tanda tangannya, dicetak berapa? Nggak tahu saya. Pokoknya saya tanda tangan 10.000 aja waktu launching. Oh, tanda 10.000. Itu udah dibagiin semua belum? Udah dibagiin semua ini? Pas launching itu udah 10.000. Oh. Sekarang sudah sampai 20.000 mungkin. Oh. Ya lumayan cepat lah ya. Karena kemarin juga kan si Imam ngasih tahu katanya si Ayah mau launching buku Ancika segala macam, ya udah kalau misalnya mau promo-promo kabaran we gitu. Terus pas ini baru yang ini kabarin kemarin udah. Jadi si Ancika teh itu pacar kedua dan pacar terakhir dari Dilan. Iya. Jadi buat orang-orang yang banyak nanya sebelum terbit ini, bagaimana kelanjutan Dilan dan Lia, atau kok putus sih gitu. Ayo lanjut dong, Dilan sama Lia jadian. Tapi kan kenyataannya nggak gitu. Kenyataannya kayak gitu. Akhirnya saya terbitin ini untuk menjawab itu. Oh, jadi inilah buku ketiga dari rangkaian Dilan, Milea, terus Ancika. Iya. Ini jawabannya di sini. Jawabannya di situ. Oh, berarti hidup ayah ini kan ceritanya. Dilan mah mau. Siapa aja. Saya mah. Kalau saya ya nonton Dilan. Pokoknya Dilan adalah tokoh yang ada di novel Dilan. Saya mah nonton Dilan. Si ayam asal menulis sesuatu, membuat lagu pun tidak jauh-jauh dari kehidupannya, ya kan? Nah, saya mah membantunya dari situ aja. Karena menurut saya gitu. Itu kan asumsi kamu. Iya, tapi kan kalau saya mah kalau di sastra, selama si orang yang bikin karyanya tidak ngomong apapun tentang karyanya, berarti kita bebas berasumsi apapun. Iya. Kecuali kalau ayah udah bilang saya adalah Dilan, itu baru asumsinya semua patah. Gitu. Makanya saya mah suka dengan asumsi itu, saya lebih suka saya pas. Jadi kalau ada yang saya kaget, banyak orang yang mengaku dirinya Dilan. Kaget saya gitu. Waduh gitu. Halu sekali gitu. Tapi saya biarin karena mungkin jangan menghentikan kegembiraan orang yang sedang berhalusinasi ya. Yang berimajinasi. Tapi ibaratnya Dilan aja di filmin aja banyak yang nggak setuju, itu aja udah maksudnya ini ngajarin imajinasi. Harusnya kan Dilan bentuknya ya kan Dilan kan gangster tapi sweet gitu, tapi mukanya tuh kalau Iqbal terlalu manis waktu itu kan sempat ada kayak gitu-gitu kan. Tapi ya udah, maksudnya bukan berarti kamu bisa komplain terus bisa diterima kan, karena yang bikin karya yang tahu seutuhnya ceritanya dan siapa Dilan kan ayah. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tahu kisahnya Dilan, Milea, ini ada Ancika ya. Kalau dilihat-lihat sih wajahnya jutek ya, ini mah Ancika mah jutek ya. Apa coba yang membuat saya harus ngomong bahwa orang-orang harus beli buku Ancika? Karena dijual. Oh, nggak jelek ya, jelek makanya dijual. Iya Pak, jelek aja laku. Nah pokoknya intinya mah kalau saya mah selama ini baca buku-bukunya ayah gitu segala macam, lihat bahasa tata bahasanya. Pas ketemu sama si ayah, iya udah emang gitu, jadi kayak siapa goblok, acara iya tuh dipakai untuk ini untuk menyebarkan asumsinya. Nah kan saya mah salah
salah satu penggemar Pidi Baik ya. Saya mah bukan saya penggemar Pidi Baik ya, karyanya termasuk, tapi saya penggemar gini. Ada orang yang suka sama The Beatles di album ini gitu. Ada orang suka band ini karena lagu ini. Kalau saya mah suka Pidi Baik karena suka Pidi Baiknya, karyanya ikut gitu. Oh gitu. Iya, karena suka sama figurnya jadi nonton karyanya, jadi baca karyanya, jadi dengerin lagunya gitu. Kalau Iya, saya mah. iya gitu. Iya. Ada yang seperti itu. Ada yang ngomong, ya saya suka buku Anjika, tahu-taunya ini gratis saya kasih gitu. Ada yang itu merayu. Saya kan gampang dirayu, iya. Ya, gampang sih ya, bener gampang. Terus apa namanya? Ayah, kan saya nonton yang Cowboy Kampus, sama nonton tuh kan si Dilan di bioskop. Oh, si ayah teh SMA mah bagus, kieu manis curang teh, tapi kieu kelakuannya sarua curang teh. Tapi yang udah masuk mah JJ. Masuk mah JJ. Tah iya tah si Pidi mah iya aja gitu. Nyanyi seenaknya kan? Nyanyi seenaknya, terus suara ayah zaman dulu sama suara si JJ sama. Kayaknya pas lagi zaman-zaman dulu tuh kalau mungkin dengan recording sekarang suara ayah sama suara JJ tuh mirip-mirip. JJ tuh belajar ke orang yang salah. Hah? Kenapa? Ke saya. Dia pikir bagus. Akhirnya JJ juga sekarang jadi jelek. Mau si JJ kan jarang nonton YouTube ya. Ya kita jelek-jelekin aja sekarang. Betul, betul. Itu dia Mak Ayah Pidi Baik. Jadi tadi satu pertanyaan yang belum terjawab, kenapa kasih nama anaknya Timur? Itu kenapa? Selain karena ayahnya. Karena saya waktu itu ada di barat. Nah itu jawabannya itu sesuai dengan cerita-cerita yang ada di tongkrongan saat itu jawabannya. Saya ada di barat waktu itu. Jadi Timur kan di negara apa ini? Indonesia. Timur kan? Ya saya kasih nama Timur gitu. Ya. Jadi kalau saya bertemu Timur, Barat dan Timur bertemu. Oh gitu. Ya kan gitu. Demi jokes itu ya. Demi jokes. Si Timur pernah ngeluh nggak? Maksudnya punya ayah Pidi Baik, dia pernah ngeluh nggak? Mungkin. Nggak, maksudnya pernah cerita nggak gitu? Oh si ayah mau tuh ngapain gini gitu, pernah nggak Timur gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bener, jadi bener gitu, yang bapaknya yang di barat teh mace gitu ya, yang di mana Timur mah cicing terimaan gitu jadi jadi bener barat dan timur bertemu, jadi dia nggak bisa mace ya. Barat kan maco. Bener. Timur kan selalu secluded lah gitu filosofi. Ya, ayah anak satu berarti. Anak dua. Satu lagi? Bebe. Hah? Bebe. Panjangnya? Ini anak saya siapa namanya? Pokoknya panggilnya Bebe. Oh, panggilnya Bebe. Adiknya lagi, 3 sebetulnya. Tenggara. Hah? Tenggara tapi meninggal. Oh. Bebe bumi belahan utara kan gitu ya. Bebe. Tapi saya dari mata arah saya gitu. Arah mata angin. Arah mata angin, iya. Jadi saya berharap anak saya ada di mana-mana gitu. Oh, jadi kemanapun ayah menuju selalu ketemu sama anaknya. Dan sekarang ada orang banyak nyebut apa? Saya mau ke timur, kan gitu aja. Iya. Saya mau ke tenggara. Maksudnya ke anak saya. Tenggara, timur, dan utara ada di kasur. Udahlah, jangan berdebat ya. Itu maksudnya. Iya, betul. Mau yang pro barat, mau yang pro timur, silakan ada di rumah saya gitu. Jadi kalau mau ketemu ayah suatu hari ya teman-teman gitu, ada mau dari utara, mau dari barat, mau dari timur, dari tenggara, ketemu di Jalan Ambon. Ada timur kadang-kadang di sini. Atau sudahlah, jangan saling menghujat. Orang kita menghujat barat gitu ya, menghujat timur. Karena itu keluarga saya.
Iya, jangan dihujat. Jadi mau kamu ke timur-timuran, mau ke barat-baratan, nggak ada di rumah saya. jangan dihujat ya, karena anak ayah begini. Kesel. Tapi itu juga jadinya saya kasih nama anak saya juga ya begitu juga, gitu. Jadi kayak Echiro the lucky number one ya karena anak pertama. Iya. Terus number one itu kan bisa orang tuh number one dan nggak ada NAMBRWAN number one. Ini dia. Ya itu iya kan. Mau nomor 1 mau nomor 2 kamu tetap yang punyanya saya. Iya kan? Betul iya. Ini ibaratnya ini proyek pertama kan gitu ya. Iya. Bab 1 tuh si Cio. Saya sempat mikir gini tau, pernah kepikiran gini ya, mau bikin makam bohong-bohongan. Terus orang banyak yang cerai. Banyak yang pesugihan di situ gitu. Terus selama bertahun-tahun, pokoknya saya bayar satu kuncen, pokoknya mah dia tugasnya ngasih berita mitos-mitos soal bagaimana si orang ini dulu berjasa demi daerah, demi gitu-gitu. Jadi banyak orang pesugihan gitu, terus kayak itu tuh ada kamera GoPro gitu prank gitu. Iya, terus selama bertahun-tahun terus itu dibongkar makamnya. Isinya harddisk. Kamu tuh percaya ting gitu. Jadi emang iseng-iseng gitu tuh ternyata menyenangkan ya. Iya. Saya jalan, saya kan nggak kerja. Suatu hari keluar jalan-jalan bawa mobil. Bingung mau kemana? Minggir. Nanya, Kang, numpang tanya, ya. Saya mau kemana? Nggak tahu, Bang. Saya kan nanya ya. Saya juga pernah ketemu anak kedokteran di Unpad. Mukanya itu culun, jadi teteh saya ingin bereksperimen hipnotis tes sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Adalah mukanya culun, sendirian pakai jas lab gitu ya di bawah tuh di gerbang lama. Saya naik motor, boncengan sama teman saya kan dari kampus. Saya berhenti depannya, saya ngomong ini, bro, kemarin kemana di tongkrongan? Ditungguin anak-anak tahu gitu. Aduh maaf, saya semalam ada kerja kelompok, dibilang gitu. Lu mau parah, anak udah pada patungan, udah pada beli rokok, cemilan segala macem. Lu nggak tega gitu. Yaudah deh, lain kali saya bakal ke rumah. Itu si orang pakai nama yang pasti di semua fakultas ada Adit. Itu si Adit semalam nungguin, kamu gitu, jangan gitu lagi ya gitu. Iya. Ntar janji, ntar malam mau ngobrol lagi, itu biasa di kosan. Janji datang ya, janji. Tungguin ya, iya siap. Tungguin ya, bilang maaf sama Adit, dia ngomong gitu. Habis itu saya kan berangkat, terus kata teman orang itu siapa Us? Nggak tahu. Nah hipnotisnya kayak gitu kayaknya gitu. Nyari yang culangung, terus kita jadi so akrab, berhasil. Dia tuh ikut apa skenario kita dah. Adit mana tuh, ada orang mana gitu, tapi dia iya aja. Baru dia salam balik, dia si Adit. Kalau culun mah gampang saya pernah polisi yang razia waktu kuliah, ya minta maaf lah ya. Tapi ini terpaksa harus kucerita. Iya betul. Saya naik motor sama Nino. Anjir razia lu mana kamu pura-pura buta, saya pura-pura bisu gitu. Jadi pas di polisi si Nino ada apa ini kan? Merem dia. Saya nggak bisa ngejelasin. Gitu. Terus kata polisi, lu mantap. Aing berangkat. Itu ke kampus. Pokoknya itu cerita sama ayah ini baik. Cuman ini terakhir saya pengen nanya sesuatu hal. Ayah tinggal jawab iya atau tidak aja. Ya. Apa itu? Apakah coklat Dilan atas izin ayah? Ya. Apakah itu apa namanya? Saya mah iya tidak aja jawabnya. Iya mbak dari kita coba kita saya kan dididik begitu waktu ujiannya. Iya. Apakah coklat Dilan disetujui ayah? Iya. Apakah patung Dilan disetujui ayah? Tidak.
Taman Dilan? Iya. Tidak. Oh, waktu itu minta izin ya boleh. Oh boleh. Tapi apakah saya izin? Pemerintah kota telepon saya. Boleh nggak Dilan dibikinin taman? Oh ya boleh, ya terserah. Malah saya berterima kasih ke Bandung karena telah melahirkan sebuah cerita Dilan dan Lia. Ya, terserah lah gitu. Akhirnya dibikinin, bahwa kemudian jadi pro kontra. Ya saya juga nggak ingin juga. Nggak pada Taman Dilan juga tetap saya pulang ke Lembang. Ada Taman Dilan juga saya tetap mau ada atau tidak ada Taman Dilan, saya tetap imam besar di Panas Dalam. Betul. Istri saya tetap yang itu. Iya. Ya kan? Iya. Rumah saya tetap di situ. Jadi pernah nggak saya baca komentar yang pro kontra tentang taman? Nggak pernah, karena saya juga nggak dengerin. Iya. Ngapain dengerin mereka? Mendingan dengerin omongan orang tua ya. Betul. Kalau nggak dengerin orang itu kan nggak durhaka. Iya betul dia. Kalau nggak dengerin orang tua baru durhaka. Saya mah dengerin orang tua saya aja. Tapi akhirnya saya bertemu seseorang yang punya tanah 10 hektar di Setiabudi. Akhirnya deal membuat Taman Dilan antara saya dengan dia. Insya Allah 18 Desember besok akan launching. Di situ Taman Dilan, namanya dipakai Dilan, bukan berarti akan memberhalakan Dilan, bukan akan untuk memuliakan Dilan, tapi lebih penamaan aja Taman Dilan, tapi pada dasarnya merupakan tempat untuk semua anak muda beraktivitas, baik itu seni, musik, dan hal-hal yang berguna untuk mereka, termasuk belajar menulis, membuat film dan lain-lain. Baik, jadi ibaratnya mah buat fungsional, buat orang berkarya lah intinya mah gitu ya. Ya gitulah bahasa normalnya. Boleh nggak di Taman Dilan ada itulah semen kecil untuk tulisannya Kartika selamat ulang tahun karena 18 Desember. Ya bisa. 18 Desember si Bunda ulang tahun. Saya mau dipakai gini. Jadi gini, bukan untuk memuliakan Dilan, apalagi memberhalakan ya. Tapi orang juga harus menjadi muncul di situ. Boleh. Ya. Bunda tuh mau dirayain di Taman Dilan ya? Iya, di sana semua orang datang. Semua orang bisa. Jadi daripada joret-joret di tempat lain, ayah menyediakan tempatnya untuk coret-coret gitu. Iya. Kan menjijikan kalau tentang diri saya terus, betul kan? Betul ya. Mendingan menjadi sebuah tempat untuk juga bagi orang lain memunculkan dirinya sendiri. Ya. Baiklah, kalau gitu teman-teman jangan lupa untuk membeli ini satu paket ini bundling ini ada juga ya? Ada, itu ini Dilan, Milea, dan satu Dilan 2, Milea sama Ancika ada nih satu paket koleksi tetralogi ya, tetralogi. Nggak tahu, empat soalnya tetralogi ini. Sini penerbitnya pastel, Mizan, sama aja sih. Ya, terus juga jangan lupa ini ada Ancika juga ya, yang tanda tangan sudah ditandatangani 10.000. Ini mau dibagiinnya gimana ya? Dibagiin? Udah habis ya? Yang tanda tangan udah habis ya? Masih saya tetap tanda tangan. Oh masih ada sampai sekarang ya? Udah. Kemarin saya pas pulang, Pak RT minta tanda tangan. Oh, saya tanda tangan. Ternyata gotong royong si anjing. Kirain apa gitu? Nggak kadang-kadang teh saya tuh suka mikirnya kenapa ya Indonesia ini disebut negara gotong royong, padahal teh setiap bapak-bapak kalau dapat formulir gotong royong malas gitu, jadinya kayak karena formulirnya kayaknya bukan aksinya gitu. Jadi barusan ngomongkan batur tentang gotong royong, ayo gotong royong asli nama hantu. Nah, terima kasih Ayah Pidi Baik sudah banyak punya efek ke hidup saya. Terima kasih. Itu juga jadi istri saya juga saya bawa sering main ke sini juga. Terus apalagi ya? Oh iya, karena ini kontennya terima kasih Pidi Baik, Ayah harus nyium kening saya. Bisa diwakilin sama istri ya? Nah, cium kening atuh ya tuh dulu tuh. Tapi menghalangi kamera ya? Betul. Siapa yang mau bisa datang ke jalan ya? Si Ayah masuk nasis kajian di rumah si Ayah. Ya udah kalau gitu terima kasih Ayah. Sukses. Terima kasih. Aman.